luar biasa dan bersyukur ya tentunya ya. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus. Pak Win, tidak terasa ya kita sudah kembali memasuki masa liturgi Advent dan lagi-lagi di masa pandemi ya Pak Win ya. Iya Bu Asih. Anak-anak masih ingat apa artinya Advent? Iya, betul sekali. Advent berasal dari kata Adventus, yang artinya adalah masa penantian untuk menyambut perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, dan di dalam masa Advent ini kita semua bersama seluruh gereja sedunia mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar semakin pantas menyambut pesta kelahiran Tuhan Yesus di masa Natal nanti. Di tengah suasana pandemi COVID-19 ini, tema Advent tahun 2021 di Keuskupan Agung Semarang adalah keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Dan pada pertemuan Advent yang pertama kali ini, kita mendalami tentang Advent di masa pandemi. Kita akan merenungkan pengalaman kita bersama keluarga, khususnya di masa yang tentu saja tidak mudah akibat pandemi, dan harapannya supaya kita semakin mengimani bahwa dalam segala situasi Tuhan tidak pernah berhenti mencintai manusia dan selalu menyelamatkan kita semua. Baik, anak-anak terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mengikuti pendalaman iman dalam pertemuan Advent yang pertama ini dengan menyanyikan lagu pembuka yang berjudul Advent telah datang. Mari kita bernyanyi bersama. Mari. Anak-anakku, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu menyayangi kami. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Engkau menjaga dan menguatkan keluarga kami. Saat ini kami akan mengadakan pertemuan Advent. Dampingilah dan sertailah pertemuan kami. Semoga kami dapat mengikuti pertemuan Advent dengan baik. Berkatilah pula kami semua dan keluarga kami. Semoga dapat menjalankan masa Advent dengan penuh semangat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut Santo Lukas. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun.
Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bercerita tentang tampilnya Santo Yohanes Pembaptis. Santo Yohanes Pembaptis adalah tokoh besar yang diutus Tuhan mempersiapkan umat untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Santo Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang-orang menantikan kedatangan Mesias, yaitu Sang Juru Selamat, dengan mengajak mereka bertobat dari dosa. Hal itu sesuai dengan keadaan di masa itu, di mana banyak penguasa yang berbuat tidak benar dan membuat orang lain menderita. Santo Yohanes Pembaptis peduli pada penderitaan banyak orang. Maka dia menyerukan pertobatan supaya keadaan menjadi lebih baik. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Saat ini kita masih berada di masa pandemi. Banyak hal menjadi tidak mudah di masa pandemi ini. Apalagi bagi kita atau teman-teman yang terkena dampak pandemi ini secara langsung. Misalnya, kehilangan anggota keluarga, orang tuanya kehilangan pekerjaan, penghasilan keluarga menurun, dan sebagainya. Nah, dalam keadaan seperti ini, gereja mengajak kita untuk meneladani sikap dan semangat Santo Yohanes Pembaptis yang peduli kepada sesama yang menderita. Kepedulian itu dapat kita wujudkan dengan tekun berdoa untuk keluarga-keluarga di masa pandemi ini, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, menciptakan kerukunan di tengah keluarga, mendukung upaya mengatasi pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan, dan sebagainya. Dengan berbagai tindakan tersebut, kita berharap semakin pantas menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Kita juga menunjukkan keyakinan iman kita bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa hadir, menolong, dan mencintai manusia. Tuhan akan selalu menyelamatkan kita. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita renungkan pengalaman kita, sejauh mana kita sudah mempersiapkan diri menyambut perayaan kelahiran Tuhan Yesus di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk membantu kita melihat sejauh mana persiapan kita, dan juga agar kita semakin siap menyambut perayaan kelahiran Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Guru mengajak anak-anak semua untuk mengerjakan satu tugas sederhana ini. Tugasnya adalah
menjawab satu pertanyaan setelah anak-anak merenung. Apa saja yang akan kamu lakukan agar semakin menjadi berkat di masa pandemi ini? Bu Asih ulang sekali lagi. Apa saja yang akan kamu lakukan agar semakin menjadi berkat di masa pandemi ini? Silakan nanti anak-anak menuliskannya di buku tulis yang biasa anak-anak bawa ketika masuk sekolah. Kemudian tunjukkan kepada Bapak Ibu guru tugas yang sudah kamu buat. Dan yang paling penting di sini adalah lakukan niatmu itu dengan tekun, dengan setia, dan dengan penuh semangat. Anak-anak pasti bisa. Iya kan Pak Win? Betul, Pak. Baik, anak-anak, mari sekarang kita akhiri pertemuan Advent yang pertama ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami dalam pertemuan Advent kali ini. Kami selalu mohon berkat perlindungan-Mu. Semoga kami dapat menjalankan tugas-tugas perutusan kami dengan baik. Semoga kami juga dapat semakin menjadi berkat melalui berbagai tindakan baik di masa pandemi ini. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita tutup pertemuan Advent pertama kita dengan bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan lagu Saling Cinta. pertemuan kita ini membawa manfaat dalam pertumbuhan iman kita sehingga berbuah berkat bagi semua. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa lagi di pertemuan Advent berikutnya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Dah.